Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Iqbal dari PT Gama Persada Sinergi. Di sini saya akan menerangkan tentang cyber security pada Chromebook dan Google Workspace juga ya tentunya. Oke, saya buka slide-nya dulu ya. Jadi pertama-tama cyber security pada Chromebook, Google Workspace, dan Google Edge dan Chrome browser. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang Chromebook. Chromebook adalah sebuah laptop yang menggunakan sistem operasi yang bernama Chrome OS. Beda dibandingkan dengan Microsoft Windows atau Mac OS ya. Chrome OS ini adalah sistem operasi yang memiliki penyimpanan cloud dan semua aplikasi bawaan Google yang sudah dioptimasi pada notebook. Jadi dengan Chromebook ini semuanya sudah terinclude, Google Workspace-nya sudah include semua ada di Chromebook-nya. Jadi Chromebook ini memang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja komputer dan kemudahan dalam memelihara aplikasi dan sistem operasi. Nah, kalau belum ada yang tahu yang namanya Chrome OS atau Chromebook itu kayak gimana, mungkin di sini sudah familiar dengan Google Chrome browser ya. Nah, itu adalah pengembangan dari Chrome browser si Chrome OS ini. Nah, berbeda dengan keyboard pada umumnya, Chromebook ini keyboardnya beda dengan uh, notebook pada umumnya ya. Di sini biasanya kita menemui di atas keyboard itu ada Escape, terus ada F1, F2 sampai F12 ya. Nah, kalau di Chromebook ini beda. Di sini ada tanda panah ke kiri ke kanan, yaitu untuk dioptimalkan untuk membuka browser ya. Jadi memang Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk klik back atau forward ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. Ini sudah disertakan di keyboardnya, jadi bisa langsung. Lalu di sini juga ada refresh, kemudian juga ada untuk full screen, terus juga ada screenshot juga di sini, terus ada nah ini ada yang sama seperti Chromebook pada umumnya, yaitu ada mengatur tingkat kecerahan layar, dan selanjutnya adalah multimedianya, ada mute dan ada tombol mengecilkan dan membesarkan volume. Nah, jadinya uh, di bawahnya itu ada tombol search, di mana dengan kita mengklik tombol search itu bisa langsung mencari apa yang uh, Bapak Ibu inginkan di Chromebook-nya. Nah, ini juga berbeda dengan notebook pada umumnya. Di sini juga ada beberapa shortcut keyboard di Chromebook. Di sini bisa mengambil screenshot, bisa menekan kontrol dan tombol jendela yang ada gambar seperti uh, seperti ini Bapak Ibu ya. Yang di tengah-tengah ini. Kemudian juga untuk menampilkan jendela juga bisa, mengambil screenshot sebagian juga bisa menekan shift, control, dan tombol jendela. Nah, ini ada banyak shortcut yang dapat digunakan di Chromebook-nya ya. Nah, selanjutnya pada Chromebook ini hampir sama dengan notebook pada umumnya, dilengkapi juga dengan kamera. Jadi kamera ini bisa untuk menangkap gambar atau foto, terus juga ada bisa buat video juga. Nah, satu lagi ada fitur buat scan dokumen ya. Jadi dengan kita menggunakan fitur scan ini, Bapak Ibu tinggal menyiapkan dokumen yang ingin di scan, lalu nanti akan bisa langsung
rapikan ya dari hasil scanan Bapak Ibu yang sudah di scan gitu dokumennya. Nah, selanjutnya juga di Chromebook ini mirip-mirip dengan folder atau filenya Microsoft Windows. Di sini juga dilengkapi dengan beberapa file lokasi atau folder-folder. Jadi tampilannya kurang lebih hampir sama. Nah, di sini bisa dilihat di lokasi nomor 1, lokasi file. Di situ ada kolom filenya, lokasinya, ada di Google Drive, ada di penyimpanan SSD card juga ada, dan juga ada penyimpanan internalnya. Kemudian yang nomor 2 ini ada search, ada pencarian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jika ingin mencari file yang sudah Bapak Ibu simpan namun lupa menyimpannya di mana, itu bisa digunakan tombol search-nya. Lalu kemudian ada ganti tampilan, mau berbentuk list atau berbentuk grid. Nah, kalau yang di screen sekarang ini yang terlihat ini adalah tombol list ya. Jadi dia akan melist tombol-tombolnya file-filenya secara berbentuk ke bawah begitu. Terus juga pada umumnya juga ada minimize dan maximize untuk membesarkan, untuk menghasilkan foldernya. Kemudian yang kelima adalah buat meng-close foldernya. Yang terakhir nomor 6 ini ada setting untuk membuka pengaturan dari si folder-foldernya. Nah, jadi cybersecurity adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Nah, ada jenis cybersecurity. Di sini ada cloud security, yaitu pelindungan data, aplikasi dan infrastruktur yang terlibat dalam komputasi cloud. Selanjutnya ada network security, yaitu perlindungan data, aplikasi dan infrastruktur pada satu jaringan atau sistem. Nah, kemudian juga yang ketiga ada application security, di mana metode meningkatkan fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah ancaman yang bisa terjadi. Nah, ini ada jenis-jenis ancaman cybersecurity. Yang pertama adalah malware. Malware ini merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware ini diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Nah, contohnya mungkin Bapak Ibu di sini browsing di internet ya. Nah, kita nggak tahu itu di web yang Bapak Ibu buka ini, contohnya banyak iklan yang bertebaran ya. Nah, ini jika Bapak Ibu asal mengklik iklan yang ada di web itu bisa jadi ada disusupi malware atau software berbahaya yang dapat mengancam keamanan komputer Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada DOS atau Denial of Service. Jadi jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Nah, ini kalau ini biasanya serangan-serangan dari hacker yang menyerang komputer Bapak Ibu, bersifat bisa menyerang ke komputer atau jaringan yang mengakibatkan seluruh jaringan atau semua komputer yang terhubung di satu jaringan itu terhinggapi serangan cyber seperti itu. Kemudian juga yang ketiga nih ada man in the middle atau MITM. Nah, ini terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi dua pihak. Nah, ini contohnya jika Bapak Ibu bertransaksi secara online. Nah, ini biasanya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan transaksi Bapak Ibu. Tentunya kita perasaan hanya ada 2 orang nih yang bertransaksi, tapi ternyata ada pihak ketiga yang menyusupi dan secara nggak langsung itu
bisa meretas transaksi, misalkan Bapak Ibu transaksi jual beli mobil atau rumah gitu. Nah, ini biasanya akan bisa disusupi oleh man in the middle ini, dimana nanti transaksinya misalnya kalau nomor rekeningnya A namun dirubah menjadi B oleh si man in the middle ini, jadi nantinya akan merugikan kedua belah pihak itu. Kemudian ini ada phishing, yaitu menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Nah, ini contohnya kalau phishing ini biasanya Bapak Ibu menerima WhatsApp yang ternyata itu bukan dari nomor yang Bapak Ibu kenal. Contohnya misalkan nomor tersebut adalah orang tua Bapak Ibu di sini. Nah, mereka mengaku sebagai orang tua Bapak Ibu dan mereka meminta tolong, misalkan kalau yang terkenal itu biasanya Bapak Ibu di sini contohnya orang tua Bapak Ibu lagi di polisi dan meminta tebusan senilai misalkan berapa juta, 5 juta misalkan seperti itu. Nah, itu kalau kita percaya dengan si oknum ini, itu kita akan masuk ke dalam perangkapnya, itu disebut phishing. Terus terakhir, yang kelima ada injection SQL server. Nah, ini dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL. Nah, jadi ini lebih ke arah web ya. Jadi dengan SQL injection ini, jadi web Bapak Ibu yang Bapak Ibu kelola ini bisa disusupi kode-kode berbahaya yang menyebabkan web Bapak Ibu ini menjadi jadi error atau malah menyusupi malware atau kode-kode berbahaya. Serangan kata sandi ini mencari informasi terkait korban atau dengan menggunakan tools. Contohnya di sini PIN ATM Bapak Ibu ya, entah itu menggunakan kartu ATM atau m-banking ya. Nah, ini biasanya oknum-oknum ini dia akan mengirimkan OTP, yaitu berbentuk SMS. Nah, itu nanti kalau kita memberikan OTP ke orang atau ke oknum ini, alhasil nanti rekening Bapak Ibu ini akan dibobol oleh orang tersebut, dan ini rekening Bapak Ibu akan dibobol oleh oknum tersebut dan rekeningnya akan ludes atau habis seperti itu ya, dibobol oleh oknum-oknum tersebut. Nah, terkait dengan cyber security, Chromebook ini sudah dibekali dengan beberapa fitur keamanan, karena memang dari Chromebook ini sudah dirancang sebebas mungkin dari virus. Jadi Chromebook ini sudah dilengkapi dengan pelindungan virus dan malware bawaan ya dari Chrome OS-nya, dan keamanan yang berlapis lapis tentunya, karena ini berkat basisnya si Chrome OS ini adalah Linux. Nah, jadi karena sistem operasi Linux ini bisa dibilang sulit dibobol oleh hacker, Chromebook ini bisa dipastikan aman dari serangan virus atau malware seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga Chrome OS ini memiliki mekanisme yang berlapis-lapis, yaitu meliputi update otomatis. Jadi cara paling efektif untuk menangkal virus itu adalah sering-sering melakukan update, dimana dengan update itu akan diperbarui seperti antivirusnya, terus nanti juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang ditingkatkan juga ya. Jadi bisa dipastikan itu
cara yang paling efektif untuk melindungi perangkat Chromebook Bapak Ibu. Kemudian juga di sini juga dilengkapi dengan fitur sandbox. Jadi di Chromebook ini setiap halaman web dan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang terbatas, yang disebut sandbox tadi. Jika Chromebook diarahkan ke halaman yang terinfeksi, halaman tersebut tidak dapat mempengaruhi tab atau aplikasi lain di Chromebook Bapak Ibu. Contohnya, misalkan Bapak Ibu lagi buka Chrome browser ya. Nah, dengan Bapak Ibu membuka, contohnya ada dua tab, yang satu membuka misalkan Google atau YouTube, yang satu lagi membuka web yang ternyata itu sudah disusupi oleh virus. Nah, di tab yang Bapak Ibu yang tadi sudah disusupi oleh virus itu tidak akan menginfeksi ke tab yang lainnya yang tadi Bapak Ibu sudah misalkan buka YouTube atau Google gitu ya. Jadi si virus itu hanya akan hinggap di tab yang hanya terinfeksi virusnya aja seperti itu. Jadi bisa dipastikan ini tidak akan menyebar ke beberapa tab yang Bapak Ibu buka. Nah, kemudian juga di sini ada booting terverifikasi. Jika malware dapat keluar dari sandbox, setiap kali di restart atau di reboot, si Chromebook ini melakukan pemeriksaan terhadap sistem operasi, mencari kerusakan atau tanda-tanda gangguan. Nah, jadi jika ada ancaman yang ditemukan, jadi secara otomatis akan diperbaiki oleh sistem. Nah, misalkan dari tab atau dari browser yang tadi Bapak Ibu sudah buka dan ternyata ada virusnya itu menyebar nih keluar dari sandboxnya tadi ya, itu kalau di restart itu si Chromebook ini akan melakukan booting terverifikasi. Jadi malware atau kerusakan itu akan otomatis diperbaiki oleh si Chromebook ini atau oleh Chrome OS ini. Nah, selanjutnya ada enkripsi data. Nah, jadi saat menggunakan aplikasi web di Chromebook, semua data penting disimpan dengan aman di cloud. Beberapa jenis file seperti file hasil download, cookie, dan file cache browser mungkin masih ada di komputer. Chromebook mengenkripsi data ini menggunakan hardware yang tahan gangguan, sehingga sulit bagi siapa saja untuk mengakses file tersebut. Nah, ini jadi file-file yang ada di Chromebook ini sudah dienkripsi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dipastikan ini tidak akan ada masalah di Chromebooknya. Karena si Chromebook ini sudah mengenkripsi data ini menggunakan hardware yang tahan gangguan. Nah, ini mungkin saya akan buka langsung ke Chromebooknya aja kali ya, untuk cara mengamankan Chromebook dari usernya. Saya stop sharing dulu. Ya, ini Bapak Ibu, saya sudah menggunakan Chromebooknya ya. Di sini, nah yang pertama tadi adalah cara menggunakannya atau cara mengamankannya, yaitu melakukan update dari sisi Chromebook. Nah, ini kan nanti kita klik ke setting ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kita bisa pilih di About Chrome OS-nya. Nah, ini bisa langsung dipilih yang check for update. Nah, ini nanti cara menanggulangi hal dari virus atau dari cybersecurity kita adalah mengupdate si Chromebook-nya ini ya Bapak Ibu ya.
Caranya seperti yang tadi sudah saya infokan. Nah, kemudian juga ada cara lain. Di sini kita bisa pergi ke security privacy, lalu kemudian lock screen and sign in. Kita bisa login dulu. Nah, ini tadi salah satu caranya adalah melakukan lock screen ya atau sign in. Jadi Chromebook Bapak Ibu ini akan lebih aman ya. Kemudian adalah mengaktifkan mode tamu. Misalkan Chromebook Bapak Ibu ini dipinjam oleh orang yang Bapak Ibu tidak kenal ya. Nah, ini bisa melakukan mode tamu. Nah, di sini di Chromebook ini sudah disediakan beberapa fitur. Contohnya kan kalau di sini kita menggunakan mode atau menggunakan user kita sendiri. Nah, ini jika Bapak Ibu di sini ingin meminjamkan Chromebook-nya, kita bisa melakukan atau meminjamkannya menggunakan mode tamu. Jadi file-file yang ada di Chromebook Bapak Ibu ini sudah pasti tidak akan bisa diakses oleh orang yang meminjam Chromebook Bapak Ibu. Jadi lebih aman ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya gunakan password dan sleep locking. Nah, itu ada di setting, security and privacy, lalu ini kita locking lagi. Nah, ini kita songkrang. Nah, jadi setiap membuka tutup Chromebook atau melakukan atau Chromebook masuk ke sleep mode atau mode tidur, yaitu Chromebook akan meminta password atau sandi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah masukkan. Jadi ini lebih aman ya. Jadi setiap kali layarnya mati itu atau Chromebook tertutup, itu akan meminta password kembali. Gitu. Yang selanjutnya adalah jika Chromebook Bapak Ibu hilang, gitu ya, ini Bapak Ibu bisa langsung logout dari jarak jauh, di mana Bapak Ibu hanya perlu login user yang sudah tertanam di Chromebook yang hilang tadi, lalu melakukan sign out dari jarak jauh. Jadi lebih aman dan data Bapak Ibu yang ada di Chromebook itu tidak akan disalahgunakan oleh si pencuri tadi. Nah, ini yang selanjutnya adalah autentikasi 2 faktor, di mana biasanya kalau kita login itu hanya memerlukan password pertama ya. Nah, kalau menggunakan 2 faktor ini biasanya menggunakan OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Jadi ini keamanannya lebih berlapis ya dibandingkan hanya menggunakan password saja. Terus yang selanjutnya adalah Google Workspace. Jadi Google Workspace ini adalah kumpulan perangkat lunak Google berbasis cloud atau awan ya. Alat produktivitas, kolaborasi, dan produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Google. Nah, ada beberapa produknya, yaitu ada Google Docs, selanjutnya ada Google Spreadsheet, Slide, dan formulir ya. Nah, Google Docs ini seperti layaknya Microsoft Word di Windows ya. Ini Bapak Ibu bisa menulis, bisa membuat laporan, dan bisa untuk mengajar ya, untuk mengamatari tugas siswa langsung dalam dokumen ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan menulis cerita atau laporan dan macam-macam Bapak Ibu ya. Seperti layaknya menggunakan Microsoft
Word ya. Selanjutnya ada spreadsheet. Ini seperti Microsoft Excel. Di, jadi dengan dengan Google Spreadsheet ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk mengolah nilai dan membuat laporan penelitian dengan grafik dan tabel. Selanjutnya ada Google Slide. Nah, ini Google Slide ini seperti Microsoft PowerPoint. Nah, jadi dengan Google Slide ini Bapak Ibu bisa membuat presentasi yang menarik dan sudah kalah dibandingkan dengan PowerPoint-nya Microsoft. Nah, contohnya seperti yang saya pakai sekarang ini, saya menggunakan Google Slide Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini bisa langsung digunakan online tanpa harus memperdulikan file itu ketinggalan di komputer Bapak Ibu lagi di luar, itu bisa langsung di-save aja ke dalam Google Drive. Nah, file-filenya ini akan bisa Bapak Ibu akses di luar. Selanjutnya ada Google Formulir. Nah, ini sangat bagus untuk membuat survei, quiz, tes. Jadi dengan Google Form ini Bapak Ibu bisa misalkan ingin melakukan survei atau misalkan kuis atau melakukan tes, itu bisa semua dilakukan menggunakan Google Form ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa keamanan dari Google Workspace, dari Google Docs, Sheet, dan Slide. Jadi ini file sharing ini seperti yang tadi sudah saya infokan sebelumnya. Jadi misalkan ada file yang Bapak Ibu simpan di Google Drive dan ingin membagikannya kepada teman-teman atau orang yang tertentu atau grup, itu bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung aja. Ntar saya, ini contohnya misalkan saya klik bagikan ini. Nah, ini nanti file yang saya present ke Bapak Ibu ini bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Nah, ini juga ada beberapa akses yang dapat diberikan ya. Ini ada dibatasi, ada siapa saja yang dapat memiliki link. Nah, kalau misalkan siapa saja yang memiliki link ini, ada beberapa peran lagi. Misalkan hanya bisa melihat, hanya bisa mengomentari, yang terakhir ini bisa full, bisa mengedit juga di dalam file Bapak Ibu yang Bapak Ibu share. Seperti itu. Kita berikan lagi. Nah, itu tentang file sharing di Google Workspace ya. Nah, ini juga ada file history ya. Jadi dengan file history ini, file-file yang Bapak Ibu tadi sebelumnya sudah share, misalkan Bapak Ibu ingin melakukan rollback, misalkan dari file yang Bapak Ibu kirim ke teman Ibu ini, teman Bapak Ibu ini melakukan kesalahan ya, dan ternyata datanya tidak jadi berantakan atau jadi error gitu ya, itu bisa di rollback, bisa dilakukan ke history yang sebelumnya teman Bapak Ibu ini lakukan. Jadi ini caranya dengan klik file, terus ke file history dan si version story. Nah, ini ntar ada beberapa waktu-waktunya bisa dipilih, nanti bisa disesuaikan aja dengan jamnya atau dengan tanggalnya yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, ini juga dia balik lagi ke enkripsi file. Jadi di Google Workspace ini Bapak Ibu bisa mengenkripsi biar lebih aman lagi nih file-file yang Bapak Ibu share. Di sini Bapak Ibu bisa ke Google Docs, Google Sheet, atau Google Slide. Nah, nanti bisa diklik file, lalu arahkan ke new, lalu klik new encryption dokumen atau spreadsheet atau presentation. Nah, itu nanti akan muncul jendela baru, yaitu new encryption dokumen, lalu bisa diklik create ya. Nah, itu nanti lebih aman lagi file-file yang Bapak Ibu share gitu. Nah, kemudian untuk
mengupload file yang dienkripsi, nah Bapak Ibu ini bisa buka Google Drive-nya. Lalu di pojok kiri atas itu ada klik add, lalu bisa diarahkan mouse ke file upload, lalu klik encryption dan upload file. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya praktekkan. Dengan mengatur akses ini, file sharing yang Bapak Ibu kirim ke orang-orang tertentu ini bisa diatur ya, bisa mode dibatasi atau restricted, terus kemudian bisa uh, orang yang memiliki link atau anyone with the link. Nah ini jadi nanti ada beberapa ketentuan lagi ya. Kemudian mengunci area di sheet, itu mengunci area pada kolom atau baris yang diinginkan. Jadi hanya di blok area yang ingin kunci aja nih. Nah, nanti bisa diklik kanan, lalu pilih project range. Nah itu nanti jika ingin ada yang ingin diberi akses spesial, bisa pilih pemakai yang dapat mengedit, lalu klik dan slide sudah habis. Mungkin kita masuk aja langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait materi yang sebelumnya saya infokan terkait dengan cyber security pada Chromebook ini. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya, bisa diinfokan nama dan asal sekolahnya dari mana ya. Silakan di mute dan di on cam ya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa perkenalkan nama dan asal sekolahnya ya. Silakan di unmute dan di on cam juga ya kalau bisa Bu, Bapak Ibu. Oke, ada Ibu yang ingin bertanya, silakan Bu. Ya. Perkenalkan saya Novi dari SD Serdang 03. Baik. Mau bertanya, silakan Bu. Bagaimana cara memastikan kalau Chromebook yang saya gunakan itu aman dari virus? Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Novi. Jadi terkait dengan Chromebook ini, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya ya. Jadi Chromebook ini bisa dibilang adalah sistem operasi yang menggunakan sistem operasi Chrome OS yang bisa dibilang sangat aman dari serangan virus atau serangan cyber seperti itu. Jadi karena tadi yang sudah saya sampaikan, di Chromebook ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan berlapis. Contohnya, slide-nya dulu. Nah, di sini juga Nah, ini jadi keamanan Chromebook ini sudah dirancang, atau Chromebook ini sudah dirancang sebebas mungkin dari virus ya. Lalu juga sudah dilengkapi dengan pelindungan virus dan malware. Jadi satu lagi tadi tanpa harus menginstal antivirus atau anti malware, si Chromebook ini sudah aman dari virus atau malware itu ya. Nah, sama beberapa keamanannya seperti yang tadi Bapak Ibu cara menanggulanginya itu bisa mengupload otomatis. Terus selanjutnya juga di sini juga dilengkapi dengan fitur sandbox yang tadi sudah saya berikan. Jadi misalkan Bapak Ibu atau Ibu ini mengakses web yang ternyata terinfeksi virus, itu akan tidak akan menyebar ke tab-tab selanjutnya atau ke si Chromebook-nya. Nah, ini juga ada booting verifikasi juga tadi ya Bu ya. Jadi dengan booting verifikasi ini setiap kali melakukan reboot atau melakukan restart, si Chromebook ini akan mencari kerusakan atau tanda-tanda gangguannya. Jadi otomatis akan lebih aman. Nah, terakhir ini juga ada enkripsi data. Jadi misalkan Bapak Ibu ini masih kurang yakin dengan sistem keamanan si Chromebook, file atau folder yang Bapak Ibu
punya ini bisa dienkripsi. Nah, itu akan lebih aman lagi dari serangan virus atau malware. Sama satu lagi, kita balik lagi ke penggunaan masing-masing dulu ya. Jika Bapak Ibu sembrono dalam menggunakan Chromebook ini, itu kita balik lagi ke usernya masing-masing. Seperti itu, Bu ya. Oke, apakah sudah cukup jelas, Bu Novi? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik. Oke, sama-sama, Bu. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa lebih secure lagi dalam mengoperasikan Chromebook-nya, atau di luar Chromebook pun bisa lebih secure lagi dalam menanggulangi dari si serangan virus atau malware ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore.